Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu Bapak Muhammad Irham dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, baik kesempatan nikmat sehat dan iman sehingga kita masih bisa melanjutkan perkuliahan sampai saat ini. Salawat dan salam mari kita junjukkan juga kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Ya baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan ini lebih baiknya kita membaca doa dulu, dan pada kesempatan ini kami minta kepada saudara Miswar untuk memimpin doa sebelum memulai diskusi ini. Amin ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatan kamilatan wa salim salaman taman ala habibina sayyidina sallallahu Wasna khawatim astaghfirullah wa karim ala musabbih Allahumma inna salaka salatan fi dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa rahmatan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi dhakratil maut wa najatan. اللهم يا من هو في سر وسر في خلقك من أعوذ من كل حاصل وباغي كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih atas pimpinan doanya. Selanjutnya kita ke pemaparan makalah yang akan disampaikan oleh pemakalah. Baiklah, pada waktu dan berapa tempatnya kami persilakan kepada pemakalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram wal Mukarram. Dosen pengampu kita pada mata kuliah hari ini, pada mata kuliah pada malam hari ini. Dan kami hormati teman-teman semua yang sempat hadir pada kuliah kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang huruful muqatta'ah. Yang mana huruful muqatta'ah ini adalah tema yang sangat menarik dibahas oleh para ulama tafsir. Karena hal tersebut bermuasal dari analisa mereka terhadap huruf-huruf seperti itu. Yang mana huruf muqatta'ah itu dibahas secara definitif dan sintaks itu tidak menemui ujungnya. Yang mana ada 29 surah dalam Al-Quran. 29 surah ini dimulai atau dibuka dengan yang disebut dengan huruful muqatta'ah. Yang mana huruful muqatta'ah itu ketika membahas huruful muqatta'ah itu tidak terlepas dari yang namanya membahas fawaatih suwar. Jadi fawaatih suwar terdiri dari dua frasa. Itu frasa yang pertama al-fawaatih, kemudian frasa yang kedua as-suwar. Sedangkan al-fawaatih itu adalah jamak atau plural dari asal kata fatahah yang bermakna membuka, antonim dari kalimat kata gelapa yang memiliki arti penutup. Mana ini dijelaskan oleh Ibnu Mansur dalam kitab Mujannah. Kemudian penjelasan lebih jauh dikatakan oleh Ibnu Mansur bahwa yang dimaksud dengan fawaatih suwar adalah awailul Quran, yaitu kata-kata yang menjadi permulaan setiap surah di dalam Al-Quran. Sedangkan frasa suwar merupakan bentuk jamak dari kata surah, memiliki padanan kata yang berupa asyaraf, al-fadl, al-rif'ah, yang bermakna kemuliaan. Sehingga alasan kumpulan ayat dinamakan surah merujuk kepada kemuliaan dan keluhurannya. Sehingga fawaatih suwar memiliki makna permulaan dari setiap kumpulan surah-surah dalam Al-Quran. Selanjutnya, pembahasan huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah menurut Ibnu Mansur tersebut berasal dari kata yang asal katanya yaitu harofah yang disebut sebagai
alat untuk menyambung antara kosakata dalam bahasa Arab, yaitu alat yang digunakan atau kalimat kata yang digunakan untuk menyambung antara fiil dengan fiil atau isim dengan isim atau isim dengan fiil. Atau lebih jauh dijelaskan bahwa huruf itu bermakna taraf atau janib, yaitu sisi. Berangkat dari pengertian tersebut inilah huruf hijaiyah disebut sebagai huruf. Nah, kemudian al-muqatta'ah. Menurut Ibnu Faris, muqatta'atun abyatus syair, yaitu potongan-potongan syair. Jadi huruful muqatta'ah adalah huruf hijaiyah yang membentuk dan memiliki bentuk terpisah seperti potongan-potongan syair. Huruf muqatta'ah adalah huruf-huruf terpisah yang berfungsi sebagai pewatih suar, pembuka surah atau awailus surah, awal-awal dari setiap surah, atau ayat-ayat tersebut, yang mana ayat-ayat tersebut tidak dibaca sebagaimana ayat yang lain, karena dia tidak memiliki harakat. Dan cara membacanya itu mengucapkan nama dari setiap huruf yang tertulis. Dr. Ali Hijazi menerangkan dalam Al-Huruful Muqatta'ah mengatakan bahwa ada 29 surah dengan total 14 huruf yang diringkas menjadi satu klausa. Nafsul hakimun qati'un lahu sirrun. Dan semua itu dari semua huruf muqatta'ah itu ketika diringkas dalam satu klausa itu tercakup dalam kalimat ini. Ada satu surah yang diawali huruf muqatta'ah itu terdiri dalam 5 bagian. Ada surah yang diawali satu huruf, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Namun tidak ada yang 5, yang terakhir itu yang 5, dan tidak ada yang lebih daripada 5 huruf. Nah, sedangkan menurut jumhur ulama tafsir mengatakan hikmah diturunkannya huruful muqatta'ah itu antara lain untuk menantang kafir Quraisy membuat satu ayat yang semisal dengan Al-Quran. Dikarenakan saat itu mereka sangat pandai dalam bidang kesusastraan, mereka sangat tinggi pemahamannya di bidang sastra, lalu diturunkan Al-Quran dengan bahasa mereka dan dengan huruf-huruf mereka digunakan untuk menantang kepada mereka dan untuk menguatkan atau membenarkan dakwah-dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Huruful muqatta'ah yang terdapat dalam Al-Quran yaitu kelompok yang pertama huruf satu, yaitu berada pada 3 surah. Yang pertama itu surah Shad, diawali dengan huruf Shad saja, kemudian surah Qaf, selanjutnya surah Al-Qalam yang diawali dengan huruf Nun. Kemudian kelompok yang terdiri dari 2 huruf, yaitu ada dalam 9 surah, yaitu rangkaian huruf Ha dengan Mim, terdapat dalam 6 surah, surah Al-Ghafir, surah Ghafir, As-Sajdah, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah, dan Al-Ahqaf dan Al-Fussilat. Kemudian rangkaian Toha hanya berada rangkaian Tosin dalam satu surah yaitu surah An-Naml, dan rangkaian Yasin ada dalam satu surat yaitu surah Yasin. Selanjutnya kelompok yang terdiri dari 3 huruf. Muqatta'ah 3 huruf itu terdapat dalam 13 surah. Misalnya rangkaian Alif, Lam, dan Mim itu terdapat pada 6 surah, yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, surah Luqman, dan surah As-Sajdah. Kemudian rangkaian Alif, Lam, Ra terdapat pada 5 surah, yaitu surah Yunus, surah Hud, Ibrahim, Yusuf, dan surah Al-Hijr. Kemudian rangkaian Ta, Sin, dan Mim itu berada pada surah Al-Qasas dan surah Asy-Syu'ara. Kemudian rangkaian Ain, Sin, Qaf itu berada pada surah Asy-Syu'ara ayat 2. Selanjutnya kelompok yang terdiri dari 4 huruf terdapat dalam 2 surah. Rangkaian Alif, Lam, Mim, Shad berada pada 1 surah yaitu surah Al-A'raf. Kemudian rangkaian Alif, Lam, Mim, dan Ra berada pada surah Ar-Ra'd. Kemudian pada rangkaian yang terakhir yaitu rangkaian 5 huruf yaitu Kaf, Ya, Ain, dan Shad terletak pada surah Maryam ayat pertama. Nah, yang dimana dalam menafsirkan atau mencoba untuk menafsirkan huruful muqatta'ah ini ulama ada 2 pendapat. Secara garis besar ada 2 pendapat.
yang mana pendapat pertama mereka lebih memilih untuk memasukkannya ke dalam golongan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang samar yang Allahu a'lam bimuradi, Allah lebih mengetahui maksud dan tujuannya. Sedangkan ada juga golongan yang kedua, yaitu golongan yang mencoba untuk menafsirkan ayat-ayat muqatta'ah atau huruf-huruf muqatta'ah sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Di antara hikmah, mengapa Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan, bukan harus sih, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat ini atau huruf-huruf muqatta'ah ini, yaitu memperlihatkan sisi lemahnya akal manusia, sisi lemahnya pengetahuannya manusia. Sekalipun pengetahuannya sudah maju, sudah mutakhir pengetahuannya, tapi ada saja sisi-sisi yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuannya manusia. Antara lain juga menjadi dorongan agar supaya kita senantiasa terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, mendorong kita agar mampu mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah pemaparan makalah dari pemakalan kita pada kali ini. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab maupun komentar terhadap makalah. Berikan kesempatan kepada teman-teman jika ingin bertanya atau mengomentar. Mana yang ingin bertanya? Ayo. Rofi'i, Hasna, April, Sulis, Bunga, silakan. Silakan. Ya. Sudah dibaca makalahnya. Nah, silakan. Ada yang bertanya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, coba saudara Ustaz Rustam ini menjelaskan. Kira-kira kalau dikatakan alif lam mim, apa itu terjemahannya atau apa tafsirnya itu? Iya kan? Atau Yasin, Toha dan sebagainya. Apa kira-kira artinya itu? Nah, dan sebagainya. Berikan contoh. Itu tadi kurang contohnya ya. Langsung tuh alif lam mim, apa artinya kira-kira dan sebagainya. Oke. Sambil menunggu pertanyaan itu, silakan moderator lanjutkan. Siapa tahu Ustaz Rustam mau menjawab. Silakan. Ya, izin moderator. Ya, silakan. Jadi tadi secara garis besar itu saya sampaikan bahwa dalam menilai atau mencoba untuk menafsiri apa itu huruful muqatta'ah, ulama itu terbagi dalam dua garis besar. Yang pertama, mereka yang memilih mutasyabihat, mereka mengatakan bahwa ini adalah ayat mutasyabihat yang tafsirnya itu susah atau samar untuk akal manusia. Nah, kemudian ada golongan yang kedua, mereka yang coba menafsirkannya, dan tafsirnya ini itu tafsir isyari. Tafsir isyari yaitu ada beberapa ulama yang mencoba menafsirkannya dengan mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah alifnya itu merujuk kepada Allah, wal lamu ila Jibril, wal mim ila Muhammad. Jadi mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Allah, dibawa oleh Jibril, ditujukan kepada Muhammad. Jadi itu maknanya alif lam mim. Kemudian lebih jauh dikatakan bahwa Yasin itu adalah akronim atau singkatan daripada ada singkatan yaitu Ya Sayyidil Mursalin. Di situ dikatakan bahwa Ya Sayyidil Mursalin, nah, Yasin itu adalah nida ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Sayyidil Mursalin. Yasinnya. Kemudian surah apa lagi tadi? Surah yang Toha. Toha ini adalah
ada yang mengatakan di literatur itu mengatakan bahwa toha ini adalah sapaan orang untuk memanggil kayak pemuda kayak gitu. Kayak ya rajul bisa juga diganti dengan panggilan toha. Jadi di sini yang disapa adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira begitu, Ustaz. Bagaimana yang lain? Sudah ada pertanyaan dari Anda? Tutup nih deh perkuliahan tak deh. Mengantuk semua. Kapan ini? Jangan nanti lewat Zoom dulu. Atau anu maki lewat video Mohon maaf callmu. moderator. WA mu. Oh, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Halo, moderator. Ya, kami persilakan kepada saudara Rafi'i. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga kepada materi yang sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan huruful muqatta'ah ini. Saya cuma mau minta pendapat dari pemateri. Ada rahasia apa di balik diturunkannya huruf muqatta'ah? Barangkali selain penyampaian daripada ulama tentang penafsiran Al-Quran, pemateri itu mendapatkan di pendapat orang atau di tulisan orang tentang rahasia apa yang sebenarnya Allah mau sampaikan tentang adanya huruf muqatta'ah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin bisa langsung dijawab oleh saudara pemakalan mengenai pertanyaan tadi. Ya, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya kepada saudara penanya. Tadi pendapat tentang rokok harus ada huruf muqatta'ah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menurunkan huruf muqatta'ah? Nah, itu tadi sempat saya sampaikan di penghujung mengatakan bahwa itu adalah bentuk, bisa jadi tadi tantangan kepada orang-orang yang masih meragukan mukjizat Al-Quran, atau ada ulama juga tadi yang sempat menyampaikan, ada juga ulama yang sempat menyampaikan, menuliskan dalam terkait huruful muqatta'ah, mengatakan bahwa huruful muqatta'ah itu adalah ijazul Quran, termasuk dari salah satu kemukjizatan Al-Quran. Artinya yang dimana huruful muqatta'ah ini secara teori itu tidak bisa ditangkap secara teori. Karena ketika orang menjelaskan bahwa alif lam mim, alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad, maka apa penjelasan tentang muqatta'ah yang lain? Ada yang mengatakan ketika di muqatta'ah alif lam mim shad itu mimnya masih Muhammad, shadnya siapa? Itu ketika ada orang yang mencoba untuk menjelaskan secara isyarat, artinya bahwa Al-Quran itu memiliki sesuatu yang tersirat, dan sesuatu yang tersirat itu hanya diberikan kepada orang-orang yang terkhusus. Nah, itu tafsir isyari. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk menjelaskan Al-Quran atau Al-Quran secara isyari, maka itu tidak akan menemui kepuasan pada ayat-ayat yang berikutnya. Misalnya mungkin tidak puas kepada penjelasan alif lam mim, tapi ketika penjelasan alif lam mim, ro alif lam mim, alif lam ro alif lam, dan seterusnya itu muqatta'ah yang lain itu tidak akan ketemu kepuasan ketika dijelaskan dengan teori yang tadi. Nah, selanjutnya pendapat tentang kenapa harus Allah menurunkan, kenapa harus ada muqatta'ah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi termasuk menjadi ijazah Al-Quran, sebagai bisa juga sebagai peringatan bahwa bagaimanapun kemuktahiran pendidikan atau pengetahuan yang sudah dimiliki manusia, ada saja ranah-ranah yang tidak mampu diolah oleh akalnya manusia. Jadi ada ranah yang tertentu hanya Allahu a'lam bi muradi,
menurut para mufassir-mufassir yang mencoba atau lebih memilih untuk mendiamkan kepada ayat-ayat tersebut. Dikira begitu, moderator. Ya, kami kembalikan kepada saudara penanya, apakah ada tanggapan terhadap jawaban dari pemakalah? Mana Ustaz Rofi'i mau menanggapi kembali? Cukup Ustaz. Ya, untuk teman-teman lainnya masih ada kesempatan jika ada pertanyaan ataupun tanggapan terhadap makalah. Ya, Saudari Nur Lailatul Rahmi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami ucapkan terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan materinya. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap surah yang diawali oleh huruf muqatta'ah ini memiliki suatu keistimewaan sendiri atau apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk setiap surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami berikan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan tadi. Jadi tadi terima kasih atas pertanyaannya. Dia sebenarnya mengatakan bahwa apakah ada keistimewaan tertentu pada setiap surah yang diawali oleh misalnya Al-Baqarah dengan Islamnya, Yasin dengan rangkaian ya dan sinnya. Jadi saya rasa bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada satupun atau tidak ada huruf satupun yang tidak memiliki keistimewaan. Ya. Tidak ada satu huruf pun yang tidak memiliki keistimewaan. Dan kita membahas tentang keistimewaan huruf al-muqatta'ah. Tadi disampaikan bahwa huruf al-muqatta'ah itu ijazahnya Al-Quran. Dan ijazahnya Al-Quran itu adalah petunjuk keistimewaannya yang mana tidak ada orang yang mampu menyaingi ini yang namanya huruf al-muqatta'ah. Jadi entah itu alif lam mim, yasin dan seterusnya itu tidak ada yang mampu untuk menyaingi membuat yang seperti ini dan mampu menjelaskan betul apa maksud daripada muqatta'ah ini. Makanya di sini muqatta'ah itu tidak ditafsir tapi ditakwil. Nah, ditakwil, dipindahkan. Dicoba untuk dipahami tapi menggunakan penakwilan dan penakwilan ini tafsir Intisari mengatakan bahwa hal-hal yang tersirat itu ya hanya orang-orang yang tertentu yang bisa menafsirkan. Kemudian ditakwil. Setelah dipahami seperti itu, maka setiap muqatta'ah itu memiliki keistimewaannya tersendiri. Tapi secara umum bahwa muqatta'ah ini ya adalah huruf-huruf yang istimewa dari sononya memang. Tapi secara terkhusus bahwa apakah ada keistimewaan terkhusus misalnya lalu apa keistimewaannya apa keistimewaannya saya belum menemukan yang seperti itu. Terima kasih. Ya, demikian jawaban dari saudara pemakalah. Kami kembalikan kepada saudara penanya. Apakah ada tanggapan balik? Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Silakan dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih. Kami berikan lagi kesempatan ke teman yang lain jika masih ada pertanyaan atau komentar terhadap pembahasan kali ini. Bagaimana, masih ada pertanyaan?
Sambil menunggu ada tadi dijelaskan atau disebutkan tafsir isyari. Apa itu Ustaz Rustam? Yang disebut dengan tafsir isyari. Nah, silakan sambil menunggu ini. Nah, tafadhal. Begini, Ustaz, tafsir isyari itu penafsiran yang beranggapan bahwa ayat-ayatnya Al-Quran itu ada isyarat atau ada tanda-tanda tertentu yang dimana ketika seseorang, hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memahami isyarat tersebut. Kemudian ditafsirkan secara, dan ini tidak ketemu dengan penafsiran ar-ra'yi. Karena penafsiran ar-ra'yi itu ya sesuatu yang berupa pendapat, sedangkan isyarat ini merupakan ilhamnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu atau orang-orang istimewa yang diberikan kekhususan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentafsir atau mentakwil ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat antara lain ya pembahasan huruful muqatta'ah ini. Tadi sempat saya sampaikan bahwa alif lam mim yaitu alifnya Allah, mimnya lamnya Jibril, Muhammad, itu oleh sebagian ulama mengatakan bahwa itu ditafsiri menggunakan metode isyari. Tapi sebagian mengatakan bahwa ketika kita menggunakan metode tersebut, ketika kita bertemu dengan muqatta'ah yang lain, maka tidak ada kepuasan terhadap tafsiran tersebut. Karena di alif lam mim shad, shadnya itu merujuk kepada siapa? Kalau menggunakan penafsiran yang seperti itu tadi. Jadi penafsiran isyari itu adalah anggapan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu memiliki isyarat atau tanda dan hanya diberikan kepada orang-orang yang khusus, orang-orang yang memiliki keistimewaan. Yang mana keistimewaan mereka itu terletak pada kebersihan dan kesucian hati mereka, sehingga mereka mampu melihat isyari atau tanda yang tersirat dalam ayat tersebut. Bagaimana yang lain, ada tanggapan? Kenapa gambar saya tidak kentar ya? Oh, kentar ini. Oke, bagaimana yang lain, ada tanggapan? Nah, kalau belum, coba Ustaz Rustam. Kira-kira tafsir isyari itu boleh atau tidak? Haram atau sunnah atau apa kedudukannya itu? Atau tidak, boleh atau tidak? Itu saja dulu sekitar itu. Boleh atau tidak itu orang melakukan tafsir isyari? Nah, silakan. Boleh, Ustaz. Boleh. Kenapa? Dibolehkan itu selama ada konteks syariat. Artinya isyari yang kita dapatkan ketika memahami Al-Quran itu tidak menodai Al-Quran itu sendiri. Jadi meskipun tafsir isyari atau tafsir ra'yi, ketika penafsiran kita menodai maksud dari atau tujuan daripada Al-Quran itu sendiri, nah itu sudah tidak boleh. Tapi sekalipun itu isyari, kalau memang ada sesuatu yang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan itu tidak menentang isi Al-Quran yang sharih, Al-Quran yang jelas, maka itu boleh, Ustaz. Kalau takwil, apa tadi ternyata takwil? Tadi ada kata takwil yang Anda jelaskan. Apa itu? Kalau tafsir jelas. Kalau takwil, apa itu? Takwil. Apa itu? Takwil itu, Ustaz, memindahkan makna dari makna hakiki kepada makna jauh. Jadi persamaan misalnya dan perbedaannya, apa persamaan perbedaannya dengan tafsir itu? Persamaan dan perbedaannya dengan tafsir, takwil, apa itu? kalau secara persamaan kan mereka sama-sama menjelaskan Al-Quran, tafsir menjelaskan, takwil juga menjelaskan, tapi tafsir itu adalah menjelaskan itu isinya itu ayatnya, sedangkan takwilnya itu memindahkan maknanya kepada makna yang lain yang supaya bisa dipahami. Tapi tafsir itu langsung dijelaskan ayatnya, sedangkan takwilnya itu maknanya dulu dipindah supaya kita bisa mengerti, Ustaz. Apa maksudnya makna dipindah? Sama juga ditafsirkan, dijelaskan, dipindah makna juga. Begitu, Apa Ustaz. maksudnya itu? Maknanya dipindah, pindah rumah, pindah apa? Takwil kayak sempat kemarin disinggung bahwa ya Allah di situ
ditakwil itu ya Allah kepada kekuasaan. Jadi kekuasaannya Allah di atas kekuasaannya mereka. Tapi kalau kita mau menjelaskan atau mensyarahi atau mentafsir atau mempayang kalimat tangan, ya tangan, tapi sedangkan takwil itu memindahkan makna yang aslinya tangan menjadi kekuasaan. Sedangkan Ji, tafsirnya kalau apa akar katanya takwil itu? Kalau tafsir kan fassara yufassiru, fa, sin, dan ro. Kalau takwil, apa nunya itu? Apalagi nih jurusan bahasa di sini. Apa akar katanya itu? takwilan. Apa? Ala ya Ustaz. Apa artinya itu? Pindah. Pindah betul. Tidak sama dengan akar kata dengan awal. Wal awal ula takwil. Coba lihat. Oh, ada gambarku. Lagi. Oke, nanti. Oke, bagaimana yang lain? Cukuplah, lumayan ya wasang-wasangnya Rustam ini lumayan ini. Tidak sia-sia dari mandar ini. Ya. Oke. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Tidak ada, Mi. Masa 2 aja bertanya? Bisa tetap 3, tak 5 yang bertanya. 2 aja dapat nilai ini. Ya, itu ingat juga ya. Seperti kemarin juga Niswar Pemakalah. Bagian dari revisi itu adalah menulis nanti di bagian belakang bagaimana pertanyaan ya sepanjang diskusi. Catat gitu sambil bertanya. Ya, siapa tahu aku lupa ini. Kemudian apa pertanyaannya, siapa, dan apa jawaban singkat Anda. Nah, itu bagian dari revisi juga. Selain isinya diperbaiki, metodologinya, teknisnya, sistematikanya diperbaiki, bagian revisi juga ditambahkan setelah daftar pustaka khusus bagi saya itu untuk itu ya. Untuk narasi. Terutama waktu yang pertama saya tidak ada kemarin waktu yang pertama supaya saya juga tahu. Maka nanti bagian dari revisi semua ini informasikan di situ. Siapa yang bertanya, kalau ada moderator, kalau ada doa-doa siapa, itu semua tidak sia-sia itu. Ada nilainya semua itu ya. Oke. Bagaimana yang lain? Masih ada yang mau menambahkan? Mana ada gambar? Gimana yang lain? Sudah? Ya, Saudara Niswar. Oke, Niswar. Oke. Ya, terima kasih kepada moderator. Terkait dengan ayat-ayat muqatta yang dibahas tadi oleh saudara Rustam, saya mau pertanyakan mengenai tentang pemujizatan Al-Quran, bahwasanya karena antara kurangnya kita punya pengetahuan sehingga kita tidak tahu bagaimana maknanya itu, artinya sangat luas maknanya ya. Tapi yang saya definisikan dari bahasa itu kan bisa diketahui kalau misalkan dia terstruktur dan mempunyai makna ya, sedangkan kalau 2 huruf saja memang tidak bisa sebenarnya dimaknai atau bagaimana. Nah, yang saya mau pertanyakan, apakah tidak ada penjelasan artinya kalau tidak didapat di dalam Al-Quran kan bisa dicari di hadis. Mungkin ada referensi dari hadis dari kalangan ulama yang menjelaskan tentang makna daripada ayat-ayat muqatta tersebut. Mungkin ada yang pernah bertanya pada zaman Nabi bilang, ya Rasulullah apakah maknanya itu atau bagaimana. Dan mungkin ini saya artinya bertanya pribadi kepada Saudara Rustam dan bagaimana tanggapannya, apakah pernah membaca literasi tentang yang seperti itu. Intinya apakah ada hadis yang membahas tentang itu al-muqatta, artinya pendapat ulama lah, tapi diambil dari hadis begitu.
Saya serahkan lagi kembali kepada moderator. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami serahkan juga kepada saudara pemakalah untuk menjawab pertanyaannya. Jadi pertanyaan intinya, apa ada hadis yang membahas terkait muqatta'ah? Sejauh pengalaman saya membaca, saya belum menemukan literatur resmi mengatakan bahwa al-muqatta'ah ini sempat dijelaskan, bilang ada penjelasannya melalui hadis sesuai dengan pembacaan saya selama ini. Saya belum menemukan hal seperti itu. Kemudian kalau pendapat ulama, saya rasa sudah banyak yang saya sajikan, bahwa pendapat ulama itu antara lain yaitu tadi, ada yang memilih mendiamkan, dimasukkan ke dalam golongan mutasyabihat, dan ada yang mencoba menakwil sesuai dengan isyari yang mereka dapatkan. Sekira begitu. Terima kasih. Ya, tadi sudah dijawab. Maaf, di sini suaranya kurang jelas. Apakah saudara Niswar bisa mendengar dengan jelas? Kedengaran? Kurang jelas ya. Oke. Begini ya, sejauh pengalaman saya belum pernah menemukan hadis yang menjelaskan tentang huruf muqatta'ah. Ini hanya karena keterbatasannya pengalaman dan bacaan saya. Selanjutnya, menurut pendapat ulama, kalau pendapat ulama yang kita mau bahas tentang muqatta'ah, pendapat ulama yang kita bahas tentang muqatta'ah itu secara garis besar sudah saya jelaskan tadi. Ada dua. Yang pertama, dia masuk golongan mutasyabihat, yang katakan bahwa wallahu a'lam bimuradi, yang tahu maksudnya itu ya Allah. Dan kalau memang mau mencoba untuk menalar hal-hal yang seperti itu, Al-Quran sendiri mengatakan bahwa dzal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu ayat Al-Quran itu memang tidak ada keraguan di dalamnya. Selanjutnya dikatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada kalimat keimanan. Jadi ketika membahas Al-Quran, yang pertama itu dulu harus iman dulu. Jadi ketika kita menemukan mutasyabihat atau hal-hal yang tidak bisa disampai oleh keterbatasannya akal, maka yang bermain di situ keimanan. Tapi ketika kita menemukan hal-hal yang bisa dinalar atau bisa ditangkap oleh akal, nah itu kita kembangkan ke ilmu pengetahuan. Jadi pendapat ulama itu ada yang mutasyabihkan dan ada yang mencoba untuk menakwilkan. Tapi saya secara pribadi lebih condong kepada ulama-ulama yang mengatakan bahwa ini adalah ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak ada penafsiran. Jadi cukup diimani, sebagaimana sempat disampaikan bahwa ada yang diimani dan diamalkan, ada yang diimani saja. Nah ini nih, ayat mutasyabihat ini juga diimani saja, jamin diamalkan. Cukup, moderator. Ya, terima kasih. Bagaimana saudara Niswar, ada tanggapan balik? Oke, saya rasa cukup. Cuman masih ada satu lagi pertanyaan yang tidak apa-apa ya. Siap. Ya, silakan. Ya, oke, selanjutnya pertanyaan saya, kita ketahui bersama bahwasanya seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada semua barisnya ya, kecuali huruf muqatta'ah. Nah, mungkin saya bisa meminta mungkin tanggapan atau minta jawaban kepada saudara pemateri, mungkin jawaban dari dia atau analogi atau bagaimana tentang kenapa bisa surah ayat-ayat Al-Muqatta'ah ini tidak memiliki baris. Contohnya huruf nun kan kenapa tidak dibaca na? Karena biasanya kan kalau di kampung itu biasanya kan di sini masih dipakai metode mengaji, itu metode Baghdadi dulu jadi tahu nun. Tapi kebanyakan sekarang di
di sini, artinya khusus mungkin di Sulawesi Selatan kebanyakan membaca Iqra. Jadi mungkin kalau ditanya anak-anak di sini mungkin dibaca huruf apa ini, biasanya dibaca huruf na, tidak dibaca huruf nun begitu. Mungkin bisa dikasih alasannya kenapa dihilangkan di situ barisnya. Nah, itu. Oke. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, kami serahkan kepada saudara pemakalah. Begini ya, pertanyaannya beliau ini menggugat nuzulul Quran. Kenapa saya katakan bahwa nuzulul Quran itu adalah taufik, dan kumpulannya Al-Quran juga itu taufiki. Kenapa taufiki? Karena memang sudah ada susunan dan sudah ada modelnya, memang dari lauhul mahfuznya ada lengkap di sana, kemudian diturunkan kepada Rasul dan lengkap juga diterima oleh Rasul, disampaikan kepada sahabat juga lengkap, dan dikumpulkan oleh para sahabat juga lengkap, kemudian hadir di depan kita, dan beliau ini menggugat kenapa nun tidak ada harokatnya. Jadi saya rasa bahwa sesuatu yang taufik itu sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan. Artinya kenapa tidak boleh dipertanyakan? Memangnya ketika kita mempertanyakan dan ada jawaban, memangnya kita mau ganti itu bacaan nun menjadi nah? Saya rasa tidak, karena kita sudah sepakat bahwa Al-Quran itu sudah taufik dari sananya, dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang itu secara mutawatir, dan tidak ada yang mencoba untuk menggantinya. Dan ketika kita menanyakan bahwa kenapa harus dibaca nun, ya itu yang disampaikan oleh Rasul. Nasnya memang seperti itu. Dan mencoba untuk merubah nas itu menggugat agama. Terima kasih. Ya, bagaimana saudara penanya? Oke, berarti saya bisa ambil kesimpulan bahwasanya huruf kota, artinya huruf kota itu yang terpotong-potong itu kita itibak kepada Rasulullah saja. Apa yang diturunkan oleh malaikat Jibril kita ikuti saja di situ tanpa mengotak-atik atau bagaimana. Oke, terima kasih. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih. Kami serahkan juga kepada teman-teman jika masih ada pertanyaan atau tanggapan untuk pembahasan kali ini. Atau moderator mau bertanya? Itu Yasna juga mau bertanya juga ya. Silakan. Baik. Boleh saya bertanya, Pak? Ya, siapa itu? Boleh. Saudari Hasnawati. Maaf, jaringan saya banyak pemateri. Ini apa yang melatar belakang tidak semua di dalam Mushaf itu bisa di. Mohon maaf, ini jaringan saya atau memang dari saudari Hasna, suaranya tidak jelas dan terputus-putus. Atau Mungkin ditulis saja jaringan Hasna. saya ulangi Ya, ya. Sudah ditulis. jelas? Ya, bagus Mi, bagus Iya, Mi. iya Ustadz. Apakah sehingga adanya ini huruf-huruf al kan di dalam mushaf al-muqaddam apa? Al-muqatta'ah bisa dijelaskan pemateri? Bagaimana moderator? Ya, Pak Pemateri menangkap pertanyaannya? Sudah jelas. Seperti pembahasannya jadinya suaranya terpotong-potong, muqatta'ah. Saya Enggak mudah. cobaan. Putus sih. Coba ditulis.
Ya, silakan ditulis pertanyaannya Ustazah Hasnawati. Nah, siapa tahu tadi tidak kedengaran baik karena putus-putus. Oke. Silakan ditulis di kolom chat. Moderator juga minta tolong dibantu untuk tulis tadi daftar-daftar pertanyaan. Baru kita sebentar rekap untuk menanggapi semua pertanyaan di sesi penutup. Sambil Hasnawati juga menulis. Oke. Masih ada yang lain mungkin? Pertanyaan siapa lagi yang belum bicara nih? Atau moderator mau bertanya atau Sulis? Sulis belum ini. Sulis dengan Bunga. Saya mau dengar dulu dengan April. Saya mau dengar dulu. Suaranya dulu 3 orang ini. Ya, minimal apa kek merespon atau menyimpulkan. Yang penting bersuara dulu lah. Sulis, April dengan Bunga. Coba. Supaya dengar. Itu angkat tangan mi tahu. Iya, angkat tangan mi Sulis. April juga tadi tanda angkat tangan. Kenapa April tidak di anu lagi angkat tangan nah? Pura-pura singkuluk itu, enggak boleh itu anu. Ya, begitu dong. Pura-pura singkuluk. Ya, oke, silakan ada moderator. Ada yang ingin 2 orang lagi yang ingin bertanya ini, moderator. Silakan. Ya, kami persilakan kepada saudari Aprilia Kastang untuk memberikan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya oleh moderator dan terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Rustam. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang reaksi dalam makalah Anda di pembahasan paragraf ke-3 tentang pendapat antara ilmuwan. Di situ kan ada pendapat dari Dr. Subihi As-Salih dalam kitabnya Mabahis Ulumul Quran. Beliau menyatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah hanyalah salah satu dari fawati aswar, bukan satu-satunya. Mengingat fawati aswar ada 10 macam. Pertanyaan saya di sini mungkin bisa disebutkan 10 macam dari fawati aswar ini, pemateri. Syukran. Ya, mungkin kita lanjutkan ke saudari pertanyaan selanjutnya. Pada saudari Sulistiawati, dipersilakan. Baik, langsung saja pertanyaan saya, siapa yang pertama kali membuat istilah ini, istilah huruf muqatta'ah, dan kapan pertama kali adanya istilah ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pembakalan untuk menjawab 2 pertanyaan tadi tentang macam-macam bawati uswar sama siapa yang pertama kali mencetuskan istilah muqatta'ah dan kapan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama tadi dari Aprilia. Dari 10 kawat besar itu, kenapa hanya 1 ya? Kenapa hanya huruf kota yang saya sebutkan? Oke, saya tanggapi sedikit bahwa yang mau kita perdalam di sini adalah huruf muqatta'ah, akan tetapi memang ada 10 jenis yang mana huruf muqatta'ah itu hanya salah satunya, yaitu ada bagian yang pertama ada asana, yaitu pensucian atau pujian ditandai dengan frasa tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid dari awal surah yaitu alhamdulillah pada surah Al-Fatihah. Kemudian ada juga pada surah Al-Kahfi alhamdulillahilladzi. Semua itu adalah awal yang berupa sana, kemudian awal yang berupa an-nidah seperti pada surah Al-Muzammil ya Al-Muzammil ya Al-Mudaththir. Kemudian ada juga qadariyah berupa pada awal-awal surah At-Taubah.
ada surah An-Nur, Al-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Ar-Rahman, dan Al-Haqqa, dan seterusnya. Kemudian ada surah yang dimulai dengan Al-Qasam. Kemudian ada Syarqiyah, ada yang diawali dengan Syarqiyah, ada yang diawali dengan Amar, ada yang diawali Istiqam, ada yang diawali Al-Du'a, dan ada yang diawali dengan At-Tahlil. Yang mana 10 jenis ini adalah 10 jenis tawatur suar, dan yang ingin kita perdalam pada malam hari ini yaitu tawatur suar di huruf muqatta'ah dengan huruf-huruf yang terpisah. Kemudian secara untuk pertanyaan yang kedua tadi, kita dari sesi kali ini yaitu siapa yang pertama atau memulai untuk mencetuskan itu huruf muqatta'ah. Secara pribadi saya belum sempat membaca atau belum sempat menemukan siapa yang pertama dan memulai istilah huruf muqatta'ah. Terima kasih. Ya, bagaimana kepada para penanya, Saudari Aprilia dan Sulistia Hajar? Apakah ada tanggapan balik? Sudah cukup. Ya, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan. Ada 2 pertanyaan di kolom chat. Yang pertama dari Saudari Hisnawati, apa yang melatar belakangi sehingga adanya huruf-huruf muqatta'ah? Karena tidak semua ada di dalam mushaf. Setelah huruf muqatta'ah kebanyakan, apakah ada keistimewaan di baliknya? Kami persilakan kepada pemakalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama tadi itu pada sesi kali ini dia mengatakan bahwa apa yang melatar belakangi sehingga ada huruf-huruf muqatta'ah, karena tidak semua huruf tidak semua ada dalam mushaf Al-Quran. Begini ya, bahwa huruful muqatta'ah itu tadi hanya satu dari 10 fawatul suar. Jadi fawatul suar ada bentuk-bentuk yang lain. Nah, kemudian kalau semuanya Al-Quran mau diisi dengan huruful muqatta'ah, kan apa yang mau dipahami? Saya rasa seperti itu. Karena tadi pertanyaannya apa yang melatar belakangi, itu bisa kita bertanya latar belakang di orang atau kepada penulis. Kalau aku tanya latar belakangnya, kenapa saya menulis huruful muqatta'ah dalam makalahku, ya salah satu latar belakangnya untuk pemenuhan tugas. Nah, sedangkan kalau mau kita tanya latar belakangnya huruful muqatta'ah, kenapa dalam Al-Quran, kan tidak bisa kita tanya kepada Allah. Hanya bisa kita mencoba untuk menjelaskan kenapa ada huruful muqatta'ah. Dan ini bukan latar belakang yang dijelaskan, tapi yang dijelaskan itu hikmah. Jadi kalau bertanya ke apa hikmahnya, bisa dijawab. Tapi itu pun tidak mutlak bilang benar ini hikmahnya. Mungkin ada orang yang lain yang mengatakan bahwa bukan hikmahnya seperti ini yang hikmahnya yang benar. Nah, jadi kalau pertanyaannya apa latar belakang, ya saya tidak tahu apa latar belakang. Tapi kalau hikmahnya atau apa tujuan atau ada faedah-faedahnya, enggak. Kalau ditulis ada huruf muqatta'ah dalam Al-Quran, ya silakan lihat di makalah, ada ditulis di situ. Nah, untuk selanjutnya, kenapa bukan muqatta'ah semua yang ada di muqatta'ah semua? Kenapa bukan muqatta'ah semua yang menjadi pembukanya surah? Nah, ya itu kembali lagi kepada taufikinya Al-Quran bagaimana. Taufikinya Al-Qurannya itu sesuai dengan apa yang telah sampai kepada kita secara mutawatir. Kalau mau digugat itu silakan, tapi saya tidak mau itu ikut. Nah, selanjutnya tadi pertanyaan dari Sari Bunga, kenapa setelah huruf muqatta'ah kebanyakan membahas tentang kitab dan ada enggak keistimewaan di baliknya? Saya rasa pertanyaan ini bahwa
setelah huruful muqatta'ah itu, maka ayat selanjutnya itu membahas tentang keistimewaan atau pujian terhadap Al-Quran. Dan itu keistimewaan tersendiri. Itu adalah uslubnya tersendiri. Uslubnya itu ketika setelah disebutkan huruful muqatta'ah, maka didatangkan pujian terhadap Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitab. Kemudian ada lagi disebutkan lagi alif lam Allahu la ilaha kan ada perbedaan di situ. Ada yang memuji Allah, ada yang memuji Al-Qur'annya. Jadi dikatakan meskipun di setelah huruful muqatta'ah ada yang langsung memuji Allah dan ada yang langsung memuji Al-Qur'annya itu sendiri. Nah, itu sudah keistimewaannya tersendiri, sudah keistimewaan itu. Ketika huruf muqatta'ah digandeng dengan pujian kepada Al-Quran, itu keistimewaan sendiri. Bahwa uslubnya muqatta'ah itu memuji Al-Quran. Dan ketika uslub yang bentuk-bentuk yang lain itu, ketika muqatta'ah memuji Allah atau memuji Nabi, dan pujian kepada Al-Quran itu ada dalam pertengahan ayat. Saya kira begitu. Terima kasih moderator dan penanya. Masih ada? Sudah, itu pertanyaan sebelumnya. Oh iya, oke, siap. Kami serahkan kepada Saudari Hasnawati dan Sari Bunga. Apakah ada tanggapan dari jawaban dari makalah? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan dan penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah Saudari Hasnawati, apakah ada tanggapan dari jawaban makalah? Enggak. Oke, tidak ada tanggapan. Dan sepertinya semua teman-teman sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin izin sebentar sedikit menambahkan dari pertanyaan Saudara Niswar. Dia tadi mempertanyakan makna-makna dari setiap huruf muqatta'ah. Kalau ingin lebih lanjut tahu, bisa dibaca dalam kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran. Itu sepertinya dijelaskan semua. Ini mana ya tadi? Misal di alif lam ro, di sini di makna, dan ini kan kitab ini juga di dalamnya isinya sesuai dengan riwayat. Di sini contohnya akhraja Abu Syekh an Muhammad bin Ka'ab al-Qarzi qala alif lam ra minar rahman, itu kan sudah dijelaskan seperti itu. Jadi kalau ingin mengetahui semua huruf yang 29 itu yang ada di dalam Quran, silakan dibaca sendiri. Atau contoh ada alif lam mim shad, dibilang di dalam kitab ini sama akhraja anhu aidon, alif lam itu artinya lamnya di alifnya itu Allah, mim itu ar-Rahman, shad itu as-Samad. Nah, itu kebanyakan sudah dijelaskan dalam kitab ini. Ini saja yang saya. Artinya semua di situ yang 20 lebih itu di kitab di situ, termasuk dalam surah Asy-Syu'ara itu yang Hamim Ain Sin Qaf, yang huruf anunya di situ kan artinya terdiri dari 2 ayat di situ. Asy-Syu'ara. Ya, saya belum baca semua, tapi kebanyakan di sini ada riwayat yang menjelaskan itu, baik menjelaskan artinya maupun maksud dari ayat tersebut. Di sini misalnya ada ha mim. Ha di sini dibilang ushtuqat minar rahman. Wa mim ushtuqat minar rahim. Berarti ha mim mananya ar-Rahman dan ar-Rahim. Berarti di situ spekulasi atau ijtihad tersendiri atau bagaimana?
Ini menurut riwayat akhroja. Misalnya akhroja an Sa'id bin Jubair, itu kan dari sahabat. Menurut riwayat semua kitab al-Itqan. Oh iya. Berarti kalau ada yang dari misalkan dari hadis berarti bohong itu ya? Gimana maksudnya? Kalau ada yang bilang ada yang dari hadis berarti tidak ada memang artinya yang dari hadis di situ riwayat saja. Nah, riwayat kan itu juga hadis. Oh iya. Oke. Terima kasih. Mungkin karena semua teman-teman sudah bertanya dan berjalan diskusi ini, kita kembalikan ke dosen pengampu. Kita Closing statement dulu, silakan. Closing statement pemakalah, silakan. Oh iya, Ustaz. Jadi al-huruful muqatta'ah itu merupakan huruf yang dibentuk secara unik, ya. Dibentuk secara unik, huruf yang tidak memiliki makna yang jelas dan bisa dijadikan rujukan, dan huruf ini dianggap sebagai ijazahnya Al-Quran yang menunjukkan tingginya nilai sastra yang terkandung di dalam Al-Quran dan tingginya kemujizatan atau kemuliaan Al-Quran serta tantangan kepada orang-orang yang meragukan Al-Quran, yang mana cara membaca huruf tersebut itu dibaca dengan menyebutkan namanya karena huruf-huruf tersebut tersusun tanpa menggunakan harokat. Ulama memandang huruf ini terbagi dalam dua golongan, yaitu golongan yang mentasyabihatkan dan golongan yang mencoba untuk mentakwilkan. Saya kira itu. Terima kasih, Ustaz. Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih saudara pemakalah dan moderator dan segenap peserta, penanya yang merespon dan sebagainya. Yang luar biasa semua respon dan pertanyaannya. Sebelum kita mulai, ya, kita lihat dulu makalah, ya, hasil makalah ini. Berapa tadi turunnya pemakalah? 41, Ustaz. Cuma belum 41. bisa Sudah sempat ya. sekitar 30. Enggak apa-apa. Oke. Coba. Oke. Ingat, kita harus belajar untuk membuat namanya transliterasi. Baru sampulnya ini Sarah ya. Al-hurufu. Kalau transliterasi itu dibaca sukun semua. Al-huruf ya. Seperti Al-Baqarah.
Walaupun suratul Baqarati, ya kan, mudhaf ilaih, suratul Baqarati, nah, tetapi al-Baqarahnya itu dikasih wakaf, ya. Ya, oke. Tadi ada juga tergelincir dalam bertanya. Ada tadi bertanya huruf al-muqatta'ah, ya kan? Nah, kalau mau hilang alif lamnya sekali kasih hilang semua kan? Huruf muqatta'ah, ya kan? Kalau pakai al semua, tidak semua supaya sifat naat ya. Kalau tidak, oke. Ini yang menarik, ini sampulnya. Rustam, sampul tak ini dibilang orang di sini biasa gimpe atau tidak simetris. Apa bahasa Indonesianya itu gimpe nih, Suar? Jelaskan dulu kepada Rofi dengan Ibu ini, Ibu Leni. Apa itu istilahnya tidak simetris ya? Nah, ini Rustam, kalau ada gambar, ya gambar logo begini, jangan tarik ke kanan begini ya. Jangan tarik ke kanan baru tarik ke kiri, tidak. Anda tarik di sini diagonal. Ini yang paling ujung Anda tarik. Cek. Nah, diagonal begitu. Supaya gambar tersebut tidak ya, tidak tadi. Jadi tetap rasionya tetap sama ya. Nah, ini saya lihat ini rasio logonya kurang simetris ya. Perbaiki saja bagaimana di pedoman itu, lihat saja bagaimana tuntunan ini. Saya minta tolong ini lihat di pedoman contoh sampul yang benar ya, contoh sampul yang benar, lihat baik-baik pedoman. Oke ya. Oh iya, teringat juga ya, sekretaris prodi Anda tahu Justas Niswar, siapa namanya sekretaris prodi tak? Tetap biar sekretarisnya tidak tahu. Tidak tahu sekretaris prodi. Pernah ku ingat Ustaz, tapi ku lupa nih. Dia mau bilang pernah masa lalu itu kan, yang pernah yang masa kini sekarang. Pak Laude, Ini Ustaz Laude. Pak Ustaz Laude. Oke. Anda Pernah jawab, dicerita. Ustaz Laude itu minta titip doa beliau sekarang ini sementara menunaikan haji, ya. Sementara menunaikan haji, ini berangkat kalau tidak salah. Ya, beliau semoga kurang lebih 40 hari menunaikan tugasnya sebagai hamba Allah. Itu insya Allah menjadi haji mabrur dan sebagainya. Beliau titip doa ya supaya mahasiswa-mahasiswanya terutama kita juga mendoakan beliau dan sebagainya. Oke. Beliau sementara yang ingat ya, semester 1 itu sudah bisa mengajukan judul. Ya. Anda ini anak biasa sudah bisa mengajukan judul. Siapa tahu mau menghubungkan makalah-makalah Anda atau seperti ini. Anda mau melihat muqatta'atnya misalkan ya, huruf-huruf muqatta'atnya dari aspek bahasa misalkan. Anda tadi kenapa itu muqatta' tidak ada dihilangkan harakatnya? Nah, Niswar, pertanyaannya Anda salah. Bukan huruf muqatta' dihilangkan harakatnya. Tapi kalau Anda paham, pertanyaan Anda bukan dihilangkan, tetapi tidak dikasih harakat. Apa kira-kira bedanya nih, Suar? Kalau saya kasih salah, bahwa dihilangkan harakatnya itu salah. Saya Yang benar mengacu adalah di makalah. Yang benar adalah tidak dikasih harakat. Oke, kalau begitu, Ustaz Rustam, apa bedanya itu? Apa bedanya kalau saya bilang dihilangkan harakatnya dengan tidak dikasih harakat? Apa bedanya, Rustam? Kalau dihilangkan zat aslu ada. Oke. Kalau tidak ada harakatnya, tidak Ya, dikasih dari awal harakat. semester tidak ada. Iya. Ingat ya, Al-Quran pertama kali muncul ya, yang angkat kitab Iya, bondol Ustaz. tanpa harakat, tanpa titik. Ya, tanpa titik. Ingat gitu pelajarannya. Bagaimana fa dengan kof, ta, ba, nun, dan seterusnya itu tanpa titik. Hebatnya dulu orang-orang dulu itu, orang sahabat itu kan, bagaimana dia mempelajari Al-Quran tanpa titik. Ya kan, baru berkembang pada masa Ali dan seterusnya baru menjadi titik harakat. Nah, ya kan, berarti bukan dihilangkan, ya, diperbaiki itu. Tetapi memang ulama kita tidak memberikan harakat.
Itu pun teknik harokat itu berbeda. Anda harus tahu pelajarin, apalagi Anda jurusan bahasa. Ya kan? Ada yang dikasih sukun itu. Sukun ya. Sukun itu dengan bundar. Ada harokat itu, sukunnya itu setengah bundar, setengah lingkaran. Iya kan? Ya kan? Ada kalau mushaf Madinah itu, ya sukun itu tidak dikasih sukun. Ya kan? Bahkan tanpa harokat, kalau mushaf Madinah itu kan namanya orang Arab ya. Misalkan muttaqin, ya-nya itu tidak dikasih tidak dikasih harokat itu. Ya kan? Kalau mushaf Indonesia dikasih harokat itu, ya-nya dikasih huruf harakat sukun itu dan sebagainya, ya kan? Dan seterusnya itu ada teknik itu. Dan itu ada bukunya memang itu bagaimana kesepakatan ulama kita mentasih Al-Qur'an dan sebagainya. Oke, kita lanjut kembali. Ya, ingat, karena Anda dalam jurusan bahasa, saya menarik untuk bahas awal itu harus kajian etimologi dulu. Oke, al-huruful muqatta'ah. Kita lihat. Ustaz Rustam ini mengambil referensi mana makna huruful muqatta'atnya. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Latar belakang. Ini parah ini ya. Ustaz Rustam dan semua lihat ya. Coba lihat ini. Ini sudah warna merah. Ya, ini ya. Coba lihat ya. Coba lihat Rustam ya. Oh, ternyata Rustam juga salah menulis ini. Tidak pakai al ya. Berarti hurufu al-muqatta'at. Berarti apa ini? Mudhaf ilaih ini. Padahal sifat ini ya. Oh iya ya. Yes, Oke, coba lihat. Jangan gagal fokuskan ke ini. Coba lihat, ini ada warna merah ya. 5 baris inilah warna merah. Ini terbaca ini. Terbaca. Saya tahu di mana Anda ambil ini. Ada kode-kodenya saya tahu nih. Dari mana Anda baca itu? Makalah mana apa Anda baca? Yang jadi masalah sudah warna merah. Ini warning ini ya. Ini peringatan ini, SP bagi Anda semua ini. Tidak ada lagi footnote-nya. Ya. SP1 kalau warna merah begini banyak. SP1 itu. Tapi SP3 langsung, ini surat peringatan ketiga langsung ini. Istilahnya bukan lagi warna kuning, lampu merah memang. Ini sudah warna begini, berwarna, dan tanpa footnote. Kalau merah, berwarna baru pakai footnote, oh iya tahu wah. Mungkin dia mengutip tetapi tidak parafrase. Tetapi dia jujur dalam segi pengutipan, jujur ilmiah. Dia kasih footnote. Sumbernya, referensinya dia sadur dari mana? Oke, dia kutip dengan jujur, tulis dengan apa adanya. Tapi mohon maaf ini Rustam, Anda tidak mengkasihkan footnote. Saya yakin ada sumbernya. Ini bukan ijtihad pribadi Rustam ini. Taufiki atau tauqifi ini. Iya kan? Maka saya yakinkan ini pasti mengutip dari seseorang, sesuatu buku, sebuah artikel, makalah, ensiklopedia yang sudah diterbitkan. Ini adalah ijtihadnya orang. Fatalnya karena Anda tidak mengutip, tidak kasih footnote. Walaupun saya sudah kasih footnote, ada tandanya ini. Walaupun Anda tidak bilang, ku tahu ini. Sudah ada dalam Turnitin ini kodenya, kode 1. Ada catatan saya dari mana itu kalau kode 1. Ya memang oke, dan seterusnya. Itu ya. Itu harus dikasih footnote. Ya, harus dikasih footnote baik-baik. Supaya itu namanya kejujuran ilmiah. Coba kita lihat huruful muqatta'at secara etimologi Anda mengambil dari mana? Fawatis suwar, sebentar fawatis suwar. Kita lihat huruful muqatta'at. Coba lihat. Oke, Anda mengutip footnote 8. Footnote 8 Ibnu Manzur. Oke. Nanti lebih baguslah saya challenge Anda, insya Allah minggu depan, seterusnya. Kalau ada mana-mana bahasa ini, bagus juga itu kalau ada teks Arabnya. Ya. Yes, Ini, betul Anda tulis ini, muqatta'at abiyatu asyir ini, mohon maaf. Transliterasinya mungkin salah. Mungkin Anda yang paham ini. Saya juga mungkin ya paham-paham ini. Siri ini kalau tidak salah pakai Y itu. SY. Anda tulis SJ saja. Ya kan? Berarti ini salah juga transliterasinya. Jadi paling tepat itu kalau kasih bahasa Arab.
Kalau perlu lengkapi dengan harokat. Oke, Anda tahu semua baca kitab gondol, misalkan, ya. Tapi bagi orang pembaca di luar selain dari konsentrasi Anda, oh supaya Anda tahu juga baca, ya toh. Jadi bagus kalau ada referensi aslinya, ya. Apa bahasa teks Arabnya langsung, ya. Ini Bapak ini sudah tidak ada Arabnya, transliterasinya juga salah-salah, ya kan, hurufnya S atau SY, nah itu salah-salah itu. Nah, dan seterusnya itu diperbaiki. Ya. Nah, footnote Anda pakai Ibnu Faris. Tapi sayang sekali kata huruf itu Anda tidak mengutip dari Ibnu Faris. Langsung di muqatta'at. Harusnya dua-duanya. Muqatta'at Anda ambil di Ibnu Faris dengan Ibnu Mansur, huruf juga. Ya. Nah, kemarin kita tampilkan. Nah, siap-siap Rustang ini untuk membaca. Karena makalata ini. Kita akan tampilkan saudara-saudara. Ini kah? Oh, bukan. Yang mana itu huruf. Hilang nih. Nanti lama lagi kalau ku cari ki. Tunggu apa yang setengah menit carikan ki. Ada tadi ku tanda itu. Walaupun muqatta'at. Tunggu. Kita ketik dulu hurufnya. Oh, tadi banyak. Tadi ada kuan harf ya, harf. Oke, search. Oke, sudah ada. Oke, kita tampilkan. Kalau perlu Anda nanti kuasai ini ya, maqais lugha ya, dan seterusnya ya. Supaya baca dulu ini, Rustam. Ini maqais lugha ini. Apa itu maknanya harf itu? Nah, silakan. Al-harfu al-harfah al-ha'u war-ra'u wal-fa'u salah satu usul. Haddu syai'i wal uduli wa takdiru syai'i. Amal haddu fa Artinya. harfu kullu syai'in Nah, itu haddu. dulu. Artinya. Artinya Ustaz, harofa, al-ha, ro dan fa itu 3 usul. Asalnya itu Ustaz itu 3 huruf. Maknanya itu haddu Bukan syai'i begitu atas. cara terjemahnya. Cara terjemahnya kalau yang mu'jam begini, kata harafa itu yang terdiri dari huruf dasar ha, ro, dan fa memiliki 3 makna asal. Nah, salah satu usulin artinya 3 makna asal. Karena namanya kamus itu orang berbicara makna. Ya. Bukan tiga ya, bukan usul, apakah usul fikih, usuluddin, atau asal usul, ya kan? Ini maksudnya makna. Oke. Nah, jadi setiap buku bidang ilmu itu mungkin beda-beda. Saya berikan contoh Rustam. Apa itu artinya intervensi? Apa itu artinya Rustam intervensi? Ini intervensi ini. Apa itu intervensi? Apa itu intervensi? Makna Ustaz? Intervensi. Apa itu intervensi? Saya tuliskan kalau begitu. Makanya harus tahu istilah-istilah. Beda buku, beda pasti istilah. Beda ilmu, beda pasti istilah. Apa artinya intervensi? Di KBBI sini Ustaz mengatakan bahwa intervensi adalah campur tangan dalam perselisihan antar dua pihak. Oke, secara umum mana dasarnya campur tangan. Nah, tapi kalau bidang ilmu HI, hubungan internasional, ya, intervensi itu artinya politik luar negeri. Ya kan? Ya betul juga, campur tangan juga namanya. Karena kita campuri luar negerinya orang. Mau kerjasama, mau apa, dan sebagainya. Kalau saya juga menguji di kesehatan, di kedokteran dan sebagainya, keperawatan,
itu intervensi lain lagi artinya. Intervensi itu adalah tindakan atau terapi yang dilakukan dokter atau perawat kepada pasien. Karena berarti campur tangan juga dokter. Ya kan? Campur tangan juga. Campur tangan juga berarti artinya tindakan. Apa tindakannya, pengobatannya, terapinya. Jadi beda, ya kan? Apa kesimpulannya? Jadi satu kata, oke, terkadang kalau menurut bidang ilmu begini beda maknanya. Ya. Nah, beda penekanannya, tapi mungkin ada makna dasarnya. Ya, oke. Itu tadi campur tangan ya. Seperti juga usul. Usul katanya asal, asas, ya kan, dan sebagainya. Tetapi di sini kalau dikatakan salah satu usulin atau aslani atau aslun wahidun, itu artinya asal di sini adalah makna. Makna asal, ya. Nah, apa tiga makna asal dari harf ini? Silakan Rustam. Artikan, jelaskan. Baca. Langsung terjemahkan. Batas sesuatu, wal udul atau udul. Yang ketiga, wat takdir syai dan ukuran sesuatu. Batasan sesuatu. Makna kedua saya tidak tastak. Wat takdir syai, makna ketiga yaitu ukuran sesuatu. Itu ya ada penjelasannya panjang ini. Kenapa dikatakan haddun, batasan? Ya namanya batasan alif kan dengan adanya alif beda dengan lam, ya kan? Berbeda kan, itu bila batasannya, ciri khasnya. Ya, dan seterusnya. Coba lihat ya. Coba lihat begitu. Itulah harf dikatakan harf berarti ada batasan di situ, ada takdirnya, ukurannya di situ, ada audulnya juga di situ, dan sebagainya. Oke, muqatta'at tadi aman ya. Oke, kita lihat. Dengarkan baik-baik. Bismillah ya. Coba. Ulama beda pendapat tentang pemahaman adil ini. Adil. Gara-gara udul minta tadi. Huruf muqatta'at ini. Ulama beda pendapat. Nyaman besarnya. Nyaman ini suar besarnya mulutnya. Tak tarik ke semua kemarus ini kalau begini. Nah isap ke semua ini. Subhanallah. Mengantum. Bu, ayo selesai deh. Mengantum ini suar. Kita tutup pertemuan kita hari ini deh. Jangan Garing dulu. dijelaskan. Anu tadi kebetulan ayah. Mengantuk subhanallah. Ngopi kapan? Ngopi ngapa? Ngopi. Iya kan? Sarakbah. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, beda. Ya, komunitas pertama ulama kita, saya istilahkan dia adalah komunitas tafwid. At-tafwid itu artinya menyerahkan langsung kepada Allah. Makanya dikatakan, apa artinya itu? Alif lam mim yasin apa? Wallahu a'lam. Ya kan? Wallahu a'lam. Oke, wallahu a'lam. Seperti misalkan Jalalain, apa artinya itu alif lam? Wallahu a'lam bimuradihi. Itu golongan tafwid. Ya, golongan at-tafwid. Menyerahkan kepada Allah. Tetapi dengan menyerahkannya kepada Allah, oke. Ini sebenarnya ada penafsirannya, atau kita sebagai murid itu melihat guru-guru kita atau ulama at-tafwid menyerahkan makna ini kepada Allah, itu ada spekulasi di situ, ada spekulasi. Kenapa kira-kira ulama kita tafwid menyerahkan? Ya kan? Salah itu kalau kita bilang ulama tidak paham. Berarti seorang murid meragukan kapasitas ilmu gurunya. Saya tidak sependapat itu. Tapi saya juga tadi kurang sepakat tadi cara menjawabnya Rustam. Sedikit-sedikit, oh ini tafwid, ini ketentuan, apa dan sebagainya. Iya kan? Tidak boleh seakan-akan tidak ada latar belakangnya, apa dan sebagainya. Jangan langsung kasih masuk-masuk begitu. Selesai mendiskusi kalau begitu. Iya kan? Harus juga, itu. Atau mungkin itu Rustam supaya aman nih. Bilangi, aduh, aku tahu jawabannya sudah deh. Wallahu a'lam, iya kan? Oke. Itu hanya penafsiran saya. Kalau salah, apa boleh buat. Mohon maaf lahir dan batin. Oke. Ulama tafwid. Kalau guru dikatakan ilmunya kurang, wah, durhaka itu murid. Malah bilang begitu. Maka
ketika ulama kita ada golongan tafwid, maka kalau hemat saya yakin ulama kita itu tidak karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya. Itu mungkin banyak hikmahnya. Kenapa ulama at-tafwid? Satu. Ulama mungkin tahu di artinya, tetapi tidak mau menyebarluaskan kepada orang umum, awam. Ya, tidak mau menyebarkan orang awam. Kenapa tidak mau menyebarkan? Ini rahasia, ya kan? Atau kalau ada orang dijelaskan tidak paham juga atau ingkari juga. Makanya kalau mau pergi belajar ke rumah saya, kalau mau privat. Jadi terkadang kalau saya berceramah, Anda berceramah, materi ceramah Anda umum. Tetapi ketika Anda berhadapan dengan seseorang face to face dan orang tersebut layak mendapatkan ilmu tersebut, boleh kita berikan ilmu spesial, ilmu tambahan. Nah, ya kan? Contoh. Saya mau tanya ini Ibu Leni. Ibu Leni, ada adik tak kecil? Atau ada kemanakan tak kecil? 2 tahun, 3 tahun lah. Ada Ibu Leni? Tidak ada, Ustaz. Kemanakan tidak ada? Sepupu apa yang kecil ya? Yang balita lah. Ada, Ustaz. Tidak ada? Ada. Oke. Kalau misalkan balita itu ditanya ya, saya bertanya kepada balita dengan Ibu Leni, bintang itu besar atau kecil? Pasti Ustazah Leni ini menjawab bintang itu besar. Kalau balita itu ditanya apa? Bintang itu kira-kira jawabannya apa? Ibu Leni. Kecil. Kecil kan? Kenapa dia lihat matanya? Itu kecil Ji. Om, kecil itu bintang. Lom, dengar lagunya. Bintang kecil di langit. Itu kan ini kan lagu patol ini. Lagu kasih bodoh-bodoh kita, bintang kecil. Mari nih guru fisika aku dengar kini marah guru fisika saya. Masa bintang kecil? Ya apa boleh bu anak-anak. Iya kan? Bintang kecil. Kira-kira Ibu Leni bisa kejelaskan itu ke sama anak-anak. Iya kan? Itu bintang karena terlihat dari besar, apa planet apa, ada namanya galaksi deh, ada namanya apa menyitari apa dan sebagainya. Pusing itu anak kecil kalau jelaskan. Iya kan? Bahkan tidak ada percaya ki. Ujungnya deh. Ini Om. Coba lihat kepala tangan saya Om. Ini kan besar Om kan? Besar. Tapi coba lihat bintang Om, lebih kecil deh, tertutup Om. Kalau saya tutup dengan mata saya, iya kan? Berarti ilmunya belum paham. Maka murid-murid itu terkadang menganalisis pendapat ulama terdahulu atau ulama khalaf menganalisis ulama salaf. Kan ulama khalaf kita sebagai murid. Ulama yang salaf itu sebagai guru. Mengatakan, sebenarnya ulama-ulama itu tahu seperti al-Yala lain. As-Suyuti, Al-Mahalli. Itu. Tapi itu apa maknanya? Tetapi untuk konsumsi terbatas, untuk konsumsi untuk umum, beda. Ya kan? Beda. Jadi dikatakan supaya tidak anu saja. Oh ya, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Jadi coba dengar bahasanya ya. Wallahu a'lam bimuradihi. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan wallahu a'lam, bukan berarti tidak tahu. Ya kan? Sahabat juga ditanya oleh Nabi. Mungkin sahabat tidak tahu apa ini sahabat, apa ini. Mungkin sahabat tahu, ya kan? Tetapi apa kata sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Mungkin sahabat alim atau alimun, mengetahui juga, ya kan? Tahu juga mungkin sahabat. Apalagi ulama juga mungkin tahu, tetapi dia tafwid. Yang lebih tahu, yang maha tahu Allah, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Dan seterusnya begitu. Begitu. Jadi itu namanya tafwid. Tafwidnya ulama itu bukan karena ketidaktahuannya, tetapi tentu memiliki alasan tertentu. Tunggu dulu, minum dulu.
Oke, alhamdulillah. Ya, lanjut. Bismillah. Bagaimana tadi? Kalau lupa itu. Bagaimana tadi Ustaz Miswar? Kalau lupa ini. Tafwid. Ada golongan ulama selain at-tafwid, ada ulama yang at-ta'wil. Dengan menjelaskan, ya. Dengan menjelaskan, mensyarah, menginterpretasikan maknanya itu. Apa argumentasi para ulama ini? Dengan berani mentakwilkan, bukan karena sombong. Nggak ikut tahu atau apa dan sebagainya. Karena ulama tersebut memiliki pola pikir bahwa, ingat, sifat Al-Quran itu adalah hudan. Hudan berarti petunjuk. Namanya petunjuk ya. Ini Ustazah Sulis, Laila dan semuanya ya. Namanya petunjuk. Kalau petunjuk itu kira-kira satu orang saja yang tahu atau banyak yang tahu. Contoh ini ya. Saya berikan pertanyaan kepada Ustazah Zulis. Lampu merah berarti stop, hijau berarti go dan sebagainya. Kira-kira yang tahu maknanya itu ya cuma polisi, cuma presiden, cuma hakim atau semua orang yang tahu itu? Bagaimana Ustazah Zulis? Makna dari lampu merah itu semua orang atau cuma polisi yang tahu itu dan sebagainya? Nah, bagaimana Sulis? Sulis? Semua orang, Ustadz. Semua kan? Kalau lampu jalan itu cuma polisi yang tahu, tidak akan jadi petunjuk bagi kita. Cuma presiden yang tahu, satu presiden setiap 5 tahun, ya kan? Satu dia yang tahu, buat apa jadi petunjuk kalau begitu? Kan? Namanya petunjuk adalah harus dipaham oleh khalayak. Nah, kalau alif lam mim yang tahu cuma Allah. Kalau begitu, mana posisi Al-Quran itu sebagai hudan, petunjuk lil muttaqin atau hudan linnas, bagi manusia, segenap manusia. Maka kalau begitu dengan pola pikir begini, pastilah ayat Al-Quran ada maknanya. Pastilah ada ayat Al-Quran tersirat pedoman di situ. Cuma, apakah maknanya itu kita tahu atau tidak? Ya kan, diketahui oleh semua orang, sebahagian orang, atau hanya segelintir manusia, yaitu dalam hal ini ulama-ulama khusus atau para waliullah, itu hari Nabi atau sahabat dan sebagainya. Silahkan tentukan sikap yang mana Anda pilih. Anda kepada ulama yang tafwid, berserah diri terhadap pendapat itu, atau menakwilkan, silahkan. Selama Anda berpegang teguh kepada ulama, maka jalan Anda insya Allah juga akan benar. Ya, jangan seperti di luar sana itu, Rustam ya, tidak mau mendengar perkataan ulama. Dua jika tanya, Al-Quran dan hadis, Allahu Akbar, sudah cukup. Tak usah mendengarkan fatwa MUI, Majelis Ulama. Mereka makan nasi, kita juga makan nasi. Wih, hebatnya. Iya kan? Oke, mereka punya akal, punya akal. Iya kan? Cukup saja Allah dan Nabi saja. Wih, bagaimana? Bagaimana Ustaz Sofi? Kalau di Madura ada begitu, ada komunitas orang begitu. Cuma Al-Quran dan hadis saja, tidak mau mendengar ulama. Iya, bagaimana Rosi? Coba bagaimana? Silakan komentar. Ustaz. Ada juga. Ada juga Ustaz. Kemarin ada di salah satu kampung yang sudah mengikuti faham itu Ustaz. Anda harus itu. Itu Madura itu cuma agamanya bukan Islam katanya. Itu. Agamanya Madura itu NU. Iya kan? Iya Ustaz. Jadi harus bagus itu, betul. Jadi ini untuk Anda semua ya. Memang betul. Mereka itu masih pasif dan gencar itu menyebarkan mereka ini. Iya kan? Paham-paham mereka dan sebagainya. Ya, tapi di satu sisi mereka itu menguasai masjid karena memang rajin-rajin. Ya. Mulai dari azan, iya kan, dan seterusnya. Coba yang lain itu bagaimana? Ya kan?
jarang apa dan sebagainya. Makanya mereka berani itu menjalankan itu dan sebagainya. Panjang lagi itu. Oke, kita lanjut. Yang penting kita kepada ulama, ya. Ulama. Maka ada yang ulama yang menakwilkan. Jadi apa bedanya takwil dengan tafsir? Ya. Tafsir itu maknanya dua. Menafsirkan makna tersurat dan menafsirkan makna tersirat. Nah, catat baik-baik itu. Apa tahu masuk final. Tafsir itu menafsirkan makna tersurat dan menafsirkan makna tersirat. Iya kan? Kalau takwil dari kata awal, ya, cuma makna tersiratnya saja. Oke, makna tersiratnya saja. Itu takwil. Tapi terkadang kalau tafsir dan takwil disandingkan, ya, takwil itu khusus hanya tersirat, tafsir itu khusus apa? Tersurat saja. Nah, begitu. Kalau apa tafsir dan takwilnya? Kalau digabung, ya, kalau digabung itu apa tafsir dan takwilnya? Berarti tafsir itu tersurat khusus, walaupun sebenarnya tafsir itu bermakna dua, yang tersurat dan tersirat. Oke? Nah, gitu. Jadi ada sebuah kata ketika disebutkan bisa mewakili kata yang lain. Dan ketika tafsir disebut, itu juga sudah mewakili takwil. Karena apa tadi? Tersurat dengan tersirat. Jadi Anda harus pelajari ini ya, kajian bahasa yang baik. Saya memang bukan jurusan bahasa secara umum, tapi saya banyak melihat bagaimana tafsir-tafsir bahasa, kajian-kajian mufradat sebuah tafsir dan sebagainya, kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah hadis. Ya, contoh kita lihat ya. Kata iman dan kata Islam. Ya. Saya mau dengarkan dulu terjemahannya ini Aprilia. Apa itu artinya ya ayyuhalladzina amanu kutibah? Wahai orang-orang, apa Aprilia? Amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang apa? Oh, April. Apa artinya Aprilia? Wahai orang-orang yang suarata. Mood, suarata. Tindis dulu, suaranya dulu. Wahai orang-orang apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang mana suaranya April? Oh, suaranya April. April. Iya, Ustaz. Apa? Wahai orang-orang apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang Beriman. Ya ayyuhallazina. beriman. Bukan berislam ya? Beriman. Apa bedanya iman dengan Islam? Apa bedanya iman dengan Islam, April? Perbedaannya iman dan Islam? Ada banyak ya, ada banyak penjelasannya ini, luas ini dan sebagainya. Kalau mau singkatnya, katanya kalau Islam itu belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah pasti. Biasa dengar begitu, April. Itu kesimpulan sederhananya itu. Ya, saya ulang. Orang yang berislam belum tentu beriman. Orang yang beriman sudah pasti Islam. Oke. Kalau Anda pernah dengar ceramah Tarwi mengatakan, panggilan orang yang berpuasa itu cuma beriman, ya, cuma untuk orang yang beriman, itu kurang tepat. Wajar itu tukang beca tidak puasa karena tidak beriman. Tukang tidak berpuasa, banyak yang tidak beriman. Dia hanya berislam. KTP-nya cuma KTP Islam, tetapi belum ada iman di dalamnya. Maka yang dipanggil oleh Allah cuma orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia tidak baca kita tafsir. Dia tidak baca kita fikih. Mungkin sekedar kila wakalah, mendengar-mendengar dan sebagainya. Tidak mendaras itu, tidak ta'allum itu. Kenapa? Kita fikih, syarat pertama orang berpuasa bukan mukmin tetapi muslim. Ya, syarat orang berpuasa apa? Muslim, bukan mukmin loh. Ya kan? Padahal beda ya.
Jadi coba lihat bagaimana ulama pahami. Bahasa Al-Quran amanu beriman, tetapi fuqaha itu, ahli ulama kita itu, ahli fikih dan seterusnya, memahami itu. Yang dimaksud yang beriman adalah muslim. Syaratnya muslim. Ya, bukan mukmin loh. Nah, kenapa bisa? Nah, coba dengarkan. Ini ada kaidahnya. Ada sebuah kata, kalau disebutkan kata itu, bisa mewakili kata yang lain. Dan ketika kata itu bergandengan, maka menunjukkan identitas masing-masing. Contoh itu tadi, iman dan Islam. Kalau Anda melihat dalam Al-Quran, ya, kalau disebutkan kata iman, maka yang dimaksud adalah iman itu sendiri, dan juga yang dimaksud adalah Islam. Include di dalamnya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu sama dengan ya ayyuhalladzina aslamu. Ya. Oke. Jadi dianggap amanu itu yaitu aslamu juga. Aslamu itu amanu juga, ya kan? Itu bisa diwakili dengan kata itu. Jadi Islam bisa diwakili dengan iman, iman bisa diwakili iman, walaupun secara substansinya beda. Nah, kecuali dua kata ini bergandengan. Contoh surah Al-Hujurat juz 26. Wa qalatil a'rabu amanna. Orang Arab Badui itu berkata, aku telah beriman. Apa kata Allah? Dilanjutkan. Ya kan? Aslamna, Anda itu baru aslamna. Baru aslam. Ya. Apa tadi? Aslamna. Jadi, wahai bara Arab Badui itu mengatakan, saya sudah beriman, ya Rasulullah. Langsung turun wahyu. Katakan itu kepada Anda belum beriman. Anda baru-baru syahadat ini. Anda katakan aslamna, baru berislam. Ini katanya. Itulah katakan iman itu lebih tinggi ya daripada Islam. Oke. Jadi ketika bergandengan ini amanna dengan aslamna berdekatan ini dalam sebuah ayat, satu ayat ini ya. Surah Al-Hujurat, akhir-akhir surah Al-Hujurat itu. Beberapa ayat terakhir di situ katakan amanna dengan aslamna. Kalau begitu beda Islam, beda iman. Ya. Oke, beda iman dengan beda Islam. Ini juga iman mewakili bisa Islam mewakili iman dan sebagainya. Berarti ada bahasa-bahasa tertentu itu dalam bahasa Al-Qur'an ya yang harus Anda pahami, maknai dan sebagainya. Kita kembali lagi nih huruful muqatta'at. Kita lihat huruful muqatta'at. Ada tadi pertanyaan yang menarik. Ini panjang ini. Saya harus menjelaskan 1 jam tetap tidak apa-apa. 5 menit mami ini. Saya harus memeras. Coba lihat. Ada hadis Nabi pernah didatangi oleh Yahudi. Yahudi kan itu orangnya pintar, Bani Israel. Ya. Kemudian namanya Yahudi juga terkadang karena belum masuk Islam, dia kan suka tes-tes Nabi. Apakah mau menguji atau memang sudah tertarik ya? Mulai simpati. Coba nanti lihat riwayatnya. Kalau tidak salah, selain saya dapatkan dari langsung Pak Kiai itu, saya juga pernah dapat sepintas di Google. Ada itu. Banyak ini riwayat. Hadisnya Nabi ini ya. Kurang lebih begini redaksinya. Yahudi bertanya, apa itu maknanya alif, ba, ta, sa, ya kan? Sampai ya, huruf hijaiyah itu apa maknanya Rasulullah? Ya kan apa maknanya itu? Di sampingnya itu ada sahabat yang bernama Ali. Ingat Ali itu, jangan bilang Ali itu sedikit-sedikit Ali Syiah ya. Jangan sedikit-sedikit Syiah tidak ya. Ali kan juga sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, ya kan? Apalagi Ali itu adalah miftahul ilm, babul ilmi kan? Langsung ada Ali di situ. Ali, jawab. Ulama menganalisis kenapa Nabi menyuruh Ali menjawab? Karena Ali sudah diajari oleh Nabi atau sudah pernah mendengar atau sudah mengetahui memang sebelumnya. Langsung Ali menjawab. Alif itu begini, ba itu begini, ba sampai ya. Cari sendiri. Apa itu penjelasannya? Alif itu ba ya dan sebagainya. Oke. Apa kata Rasulullah? Sadaqtah. Benar Ali. Kalau tidak salah ini karena ini sudah lama ini riwayat saya sudah dapat itu Yahudi masuk Islam. Ya, langsung Islam. Takjub mendengar perkataan Ali dan langsung dibenarkan oleh
Ali. Dari hadis inilah ulama banyak terinspirasi mulai dari sahabat, tabi'in, bagaimana menafsirkan itu, menjelaskan itu huruf muqatta'ah, sampai ulama-ulama yang baru itu banyak terinspirasi dari bagaimana memahami huruful muqatta'ah itu, alif, lam, mim, yasin, toha, apa dan sebagainya, itu banyak, ya. Itu coba nanti baca sendiri itu anunya, dan seterusnya ya. Oleh karena itu huruful muqatta'ah ini ya latar belakangnya ini ada itu untuk ijaz. Ijaz itu sebagai latar belakangnya. Anda sudah jelaskan sebenarnya tadi, Rustam. Tetapi ganti bahasa tak bilang anu ya itu tadi. Karena untuk tanbih, at-tanbih ya. Ini golongan yang ketiga lagi. Selain at-tafwid ada namanya at-ta'wil, ada namanya at-tanbih. Itu alif lam itu at-tanbih itu peringatan, warning. Sekaligus menjadi ijaz, tantangan, takjiz. Coba ingat kan? Orang-orang Arab dulu kan ahli-ahli syair, ahli-ahli bahasa, istilahnya sekarang profesor adab ya, profesor humaniora kan? Coba Anda ahli syair, ahli sajak, ahli bahasa, Anda kamus berjalan wahai orang Arab. Anda mengagung-agungkan bagaimana Anda bersilat lidah, Anda mengungkapkan syair-syair saja, bagus sekali bahasa Anda. Oke. Kalau begitu Anda ahli bahasa, kalau begitu coba. Apa itu alif lam mim? Apa artinya? Mereka takjub. Alif lam mim. Enak didengar ya. Enak didengar. Tetapi apa artinya itu? Nun. Enak didengar. Wal qalami wa ma yasturun. Sama sajanya ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma minim artinya bimajnun. Kan akhir-akhirannya semua sama kan? Nun un bunyi-bunyinya un. Enak didengar ya. Padahal cuma satu huruf nun. Apa artinya itu ya? Iya kan? Ditantang Anda katanya. Hebat. Kamus berjalan. Apa maknanya itu istilahnya kalau kita di KBBI ya? KBBI berjalan atau kalau Arab KBBA berjalan. Coba apa maknanya itu? Mereka langsung takjub. Oh iya. Muhammad tidak mungkin. Oh ini kenapa? Muhammad kan al-ummi, buta huruf. Kalau begitu yang tahu ini adalah pencipta kita semua, alam semesta. Maka tidak sedikit juga dari mereka itu yang ahli bahasa masuk Islam. Kenapa? Tanbih dan takjiznya itu, kagum, alif lam mim apa dan sebagainya. Ya, terlepas juga apa ada maknanya Yasin, Toha dan sebagainya ya. Kemudian jadi itu tadi, apa tadi ada ulama yang tafwid, ada yang takwil, ada tanbih. Itu pun macam-macam takwilnya ada banyak. Ada yang mengatakan itu adalah asmaul husna, ada yang mengatakan itu adalah asmaul rasul, ada yang mengatakan itu asmaul Quran, akronin kepanjangan-kepanjangan, atau sekedar tanbih saja dan sebagainya, itu panjang penjelasan. Yang jelas 29 surah yang diawali dengan huruf muqatta'ah itu kalau tidak salah cuma sisa dua itu surah yang tidak ada kata-kata itu tadi, betul, Alkitab atau tentang Al-Quran di dalamnya. Cuma dua kalau tidak salah, 2 atau 3. 2 kalau tidak salah, itu cuma 2 itu yang tidak ada kata-kata Al-Quran di dalamnya. Berarti betul-betul huruful muqatta'ah itu erat kaitannya dengan Al-Quran atau tentang sifat pencipta Al-Quran, firman Allah, atau proses turunnya Al-Quran dan sebagainya. Itu ulama menyimpulkan dan seterusnya. Sudah lewat 1 menit ya. Nantilah kita jelaskan lebih lanjut ini dan seterusnya. Oke, terima kasih dari kami. Saya kembalikan kepada Ustaz Zaleni untuk menutup perkuliahan kita hari ini selaku moderator yang mulia. Silakan. Mohon maaf ini ya kalau saya mengambil waktunya 1 menit ini. Harusnya kita on time. Ya, oke, silakan. Terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan dan tambahan materi pada pertemuan kali ini. Karena waktu sudah menunjukkan di sini jam 9:01 dan sudah habis. Mari kita tutup dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata dan bertutur.
Saya akhiri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih.